Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif al-imam Abu Hamid al-Ghazali rahimahullah, nafa'ana bi ulumih. Bayanus sababi fi tafawutin nas bil hubbi. I'lam annal mu'minin mushtarikun bi aslil hubbi lishtirakihim bi aslil iman, lakinnahum mutafawitun litafawutihim bil ma'rifati wa bi hubbid dunya. Idil asya innama tatafawatu bi tafawuti asbabiha, wa aktsarun nas laysa lahum minallahi ta'ala illa sifati wal asma allati qara'at sam'ahum fatalaqafuha wa hafizuha. Rubbama takhayyalu laha ma'aniya yata'ala anha rabbul arbab, wa rubbama lam yattali'u ala haqiqatiha wa la takhayyalu laha ma'nan fasida, bal amanu biha imana taslimin wa tasdiq wastaghalu bil amal wa tarakul bahsa, wa haula hum ahlus salamah min ashabil yamin, wal mutakhayyilun humud dallun, wal arifun bil haqa'iq humul muqarrabun. وقد ذكر الله أهل أصناف الثلاثة في قوله تعالى فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم الآية. فإن كنت لا تفهم الأمور إلا بالأمثلة بل نضرب لتفاوت الحب مثالا فنقول إلى آخره. Arti kalam Imam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih. Penjelasan sebab berbidaknya manusia pada cinta terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita berlainan kecintaan kita kepada Allah? Tentu ada sebab-sebabnya. Dalam bab ini Imam Al-Ghazali akan menerangkan sebab-sebab kenapa manusia itu kada sama cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah bahwasanya orang-orang mukmin, orang-orang beriman itu bersyarikat pada pokok cinta. Artinya pada dasarnya seluruh orang yang beriman itu ada di dalam hatinya itu cinta kepada Allah. Akan tetapi cinta mereka itu ada lebih dan kurangnya. Ada yang sangat cinta kepada Allah sehingga dia rindu untuk bertemu Allah. Ada manusia cinta kepada Allah namun kada sampai membawa kepada kerinduan. Nah, itu artinya cinta mereka itu ada lebih dan ada kurangnya. Karena mereka itu berlebih kurang pada ma'rifat dan pada mencintai dunia. Yang satu ini ma'rifatnya kepada Allah sangat dalam, cinta dunianya sangat sedikit, maka otomatis cinta kepada Allah itu lebih. Yang satunya ma'rifatnya rendah, ma'rifatnya surut, cinta dunianya banyak, otomatis cinta kepada Allah pun surut, cinta kepada Allah pun sedikit. Karena segala sesuatu itu hanya saja ada lebih dan kurangnya, dengan sebab berlebih kurangnya sebab-sebab. Itu pokoknya di situ. Kenapa kita kada sama antara si A lawan si B cintanya kepada Allah? Karena sebab-sebab cinta itu kada sama. Sebab-sebab yang membawa cinta kepada Allah itu kada sama di dalam hatinya.
dan kebanyakan manusia tidak ada bagi mereka dari Allah Ta'ala kecuali sifat-sifat dan nama-nama yang mengetuk pendengaran mereka, lalu mereka mempelajari dan menghafalkannya. Nah, itu ada manusia, golongan orang-orang yang beriman, inya hanya tahu sifat-sifat Allah, inya hanya tahu nama-nama Allah, hafal, mereka belajar. Dan terkadang mereka menghayalkan sifat dan nama itu akan makna-makna yang maha suci Allah, Tuhan semesta alam, dari makna itu. Ini golongan kedua. Dia belajar tentang sifat Allah, dia belajar tentang asma Allah, dan dia menghayalkan makna-maknanya dengan sesuatu yang tidak patut bagi Allah. Inya menghayalkan bahwa sifat kuasa Allah itu seperti ini. Inya membayangkan bahwa ilmu Allah itu seperti ini. Inya membayangkan bahwa kasih sayang Allah itu seperti kasih sayangnya orang tua dengan anak umpamanya. Nah, itu hayalannya itu adalah rusak. Akan tetapi mereka beriman dengan iman, menyerahkan dan membenarkan. Mereka sibuk dengan amal dan meninggalkan pembahasan. Orang-orang yang mempelajari sifat Allah, yang mempelajari sifat 20 dan kadang memperdalam akan hakikat-hakikatnya, namun inya percaya ujarnya Tuhan itu pengasih penyayang. Kayak apa garang Tuhan itu pengasih penyayang? Kok ada tahu dinya kayak apanya? Pokoknya Tuhan itu pengasih penyayang. Allah Ta'ala itu ujarnya maha kuasa, sangat berkuasa. Kayak apa berkuasanya Tuhan itu? Kok ada tahu? Aku yakin Tuhan itu berkuasa. Nah, ada sebagian yang demikian itu, mereka meninggalkan pembahasan, kadang membahas lagi. Jadi begitu sudah yakin ingin sifat Allah demikian, dia sudah yakin asma nama-nama Allah sekian, maknanya inya tahu, dan inya kada hendak memperdalam lagi urusan itu. Pekerjaannya hanya beribadah kepada Allah. Inya kada ada lagi hendak tafakur, kada ada lagi hendak mempelajari lebih jauh tentang pengertian asma Allah, tentang pengertian sifat Allah. Inya kada hendak lagi memperdalam. Yang penting inya beribadah kepada Allah. Nah, mereka lah orang-orang yang memperoleh keselamatan dari ashabul yamin. Itu ngarannya ashabul yamin. Itu orang-orang yang selamat. Dia meyakini Allah Ta'ala ada. Apa buktinya Allah ada? Biarnya adanya alam ini, Pak. Nah, adanya alam ini bukti Allah Ta'ala itu ada. Nah, coba Pang terangkan kayak apa adanya alam ini bisa menjadi dalil tentang adanya Allah. Ini kada bisa nerangkan. Pokoknya ujarnya Allah Ta'ala itu ada, dalilnya alam. Allah Ta'ala itu bersifat kidam, dalilnya adalah alam. Allah Ta'ala bersifat baqa, dalilnya alam. Samuan ke-20-nya dalilnya alam. Tapi nya gawiannya kada membahas itu, cuma hanya beribadah kepada Allah.
Ini orang disebut ashabul yamin. Ini selamat manusia seperti ini. Orang-orang yang menghayal itu adalah orang-orang yang sesat. Ini belajar sifat-sifat Allah, belajar tentang nama-nama Allah, lalu dikhayalkannya, dibayangkannya dengan bayangan-bayangan yang Allah Maha Suci dari itu. Ini membayangkan Allah Ta'ala itu sayangnya lawan manusia ini, kayak sayangnya ibu lawan anaknya. Nah, ini bayangan khayalan yang salah. Khayalan yang salah. Ini membayangkan bahwa Allah Ta'ala itu berada di tempat yang tinggi di atas aras sana. Nah, ini khayalan yang salah. Padahalnya belajar sifat 20, belajar asma Allah, tapi ini mahayal seorang tentang Allah itu. Nah, ini orang yang sesat, ini sesat. Ulang nangka 7 mah utak atik tentang Allah, tapi kada berdasarkan ilmu, tidak berdasarkan ilmu mukasyafah ngarannya. Inya hanya bisa membayangkan Allah itu dengan pikirannya sendiri. Inya hanya menakdirkan, mengumpamakan Allah itu dengan pikirannya seorang. Nah, ini orang adalah orang yang sesat. Dan orang-orang yang mempunyai ma'rifat dengan hakikat-hakikat adalah mereka itu orang-orang yang al-muqarrabun, orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Nah, jadi 3 kelompok orang yang beriman kepada Allah ini. Pertama, orang-orang yang tadi yang tahunya hanya secara global, tahu secara umum, setelah itu dia beribadah. Yang kedua, orang yang ketujuh menghayal-hayal tentang Allah, sesat. Yang ketiga, orang yang mengetahui hakikat-hakikat dari sifat Allah, mengetahui hakikat dari asma Allah, mereka mengetahuinya itu dengan cahaya dari Allah. Nah, ini orang muqarrabun. Kita hendak mengetahui bagaimana kasih sayangnya Allah kepada hamba. Kita ini hendak tahu kayak apa kasih sayangnya Allah kepada hamba. Kayak apa kita hendak tahu itu. Nah, itu bisa dicapai dengan mujahadah. Bisa dicapai dengan segala macam cara, meninggalkan hal-hal yang kada baik, memperbuat semua hal-hal yang disuruh Allah, memperbanyak zikir, memperbanyak salawat, banyak tafakur. Akhirnya dia diberitahu oleh Allah bahwa seperti inilah sayangnya Allah kepada makhluk. Nah, ini orang-orang yang muqarrabun ngarannya. Jikalau hendak mengetahui hakikat bagaimana sebenarnya ilmu Allah, bagaimana sebenarnya kuasa Allah, bagaimana sebenarnya kasih sayang Allah, hendak mengetahui hakikatnya itu adalah jalannya jalan mujahadah, jalan berjuang, benar-benar berjuang bersungguh-sungguh dengan memperbanyak segala ketaatan kepada Allah, menjauhi segala yang dilarang Allah. Akhirnya Allah beritahu dia seperti inilah sayangnya Allah kepada makhluk, kepada hambanya. Nah, ini orang yang dekat dengan Allah. Allah menjelaskan keadaan 3 golongan itu pada firman-Nya, fa amma in kana minal muqarrabin farauhu wa raihanu wa jannatu na'im wa amma in kana min ashabil yamin fasalamun laka min ashabil yamin wa amma in kana minal mukadzibin ad-dallin fanuzulun min hamim wa tasliyatu jahim inna hadza lahu wal haqqul yakin fasabbih bismi rabbikal azim. Artinya,
Adapun jika dia orang yang mati termasuk orang yang didekatkan kepada Allah, maka dia memperoleh ketentraman dan rezeki serta surga kenikmatan. Orang-orang mukarrabun ini. Dan adapun jika dia termasuk golongan kanan, ashabul yamin, ini belajar sifat 20 apa adanya, tapi yakinnya bulat. Setelah itunya beribadah aja gawiannya, maka keselamatan bagimu karena kamu dari golongan kanan, selamat. Dan adapun jika dia termasuk golongan orang yang mendustakan lagi sesat, mahayal-hayal, mahayal Tuhan tuh ka ini ka itu dihayalnya, maka dia mendapat hidangan air yang mendidih dan dia dibakar di dalam neraka. Sesungguhnya yang disebutkan ini adalah suatu keyakinan yang benar, maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar. Nah, dalam beberapa ayat ini, dalam ayat ini Allah menjelaskan ketiga golongan manusia itu. Jadi mau kita hendak masuk golongan yang selamat atau golongan yang lebih mukarrabin, yang dekat. Jangan masuk golongan yang ketiga. Golongan ketiga adalah golongan orang yang menghayalkan, membayang-bayangkan Tuhan seperti makhluk. Nah, itu nang sesat tadi. Maka jikalau kamu tidak dapat memahami perkara-perkara kecuali dengan contoh-contoh, maka kami buatkan contoh bagi berlebih kurangnya cinta. Kita kadang mengerti kayak apa manusia itu cintanya kepada Allah kada sama. Kita kada paham. Maka beriman sama Al-Quran, sama Nabi, sama Ka'bah, sama belajar sama-sama. Tapi cintanya kepada Allah itu berbeda. Kenapa sebabnya? Nah, beliau akan mengulaskan contoh pemahaman supaya kita mengerti kenapa belain-lain orang cinta kepada Allah itu. Walaupun inya berdua beranak, kada sama cinta kepada Allah anak dan bapaknya. Orang laki bini kada sama cintanya kepada Allah. Badang sanak, padahal badang sanak tetap kada kawa sama cintanya kepada Allah. Maka kami mengatakan para pengikut Imam Syafi'i, umpamanya kita nih semuaan kita nih pengikut Imam Syafi'i, mereka bersekutu pada mencintai Imam Syafi'i rahimahullah. Kita semuaan ini cinta kepada Imam Syafi'i karena beliau panutan kita. Baik yang ahli fikih dari mereka atau yang awam, orang ahli fikih, semuaan tu katuju lawan Imam Syafi'i. Karena sesungguhnya mereka itu orang awam, orang ahli fikih, mereka itu bersyarikat, artinya bersama-sama pada mengenal keutamaannya, agamanya, baik budi pekertinya, dan terpuji segala perkaranya. Orang awam tahu bagaimana Imam Ghazali itu keutamaan beliau, Imam Syafi'i itu keutamaan beliau. Orang awam tahu bagaimana budi pekerti Imam Syafi'i, bagaimana pandainya beliau tahu. Akan tetapi orang awam ia mengenal ilmunya secara jumlah, dan orang yang ahli fikih mengenalnya secara rinci. Orang awam cuma tahu Imam Syafi'i itu orang yang hebat, ilmunya luar biasa. Nah, orang ahli fikih tahu Imam Syafi'i itu secara rinci bagaimana kecerdikan, kehebatan pemahaman beliau. Maka jadilah kenalnya orang ahli fikih dengan Imam Syafi'i itu lebih sempurna. Keheranan dan kecintaannya pada Imam Syafi'i itu lebih kuat dibanding orang awam.
Orang alim itu lebih cinta kepada Imam Syafi'i daripada orang awam. Kenapa? Orang awam ini kada tahu tentang keutamaan Imam Syafi'i secara rinci, kada tahu. Nah, kalau orang ahli fikihnya tahu bagaimana hebatnya Imam Syafi'i itu. Nah, jadi cinta kita dengan orang ahli fikih kepada Imam Syafi'i berbeda karena beda pengetahuan. Karena sesungguhnya orang yang melihat karangan seseorang pengarang, lalu ia memandang bagus dan mengenal akan kelebihan orang itu pada karangannya, niscaya secara pasti ia akan mencintainya dan condong hatinya kepadanya. Kita tahu ini orang pengarang, kita tahu karangan beliau itu hebat, otomatis kita cinta kepadanya, otomatis cinta kepadanya. Maka jikalau ia melihat karangannya yang lain yang lebih bagus dan lebih menakjubkan daripadanya, niscaya sudah pasti bertambahlah kecintaannya karena bertambahnya kenal dengan ilmu pengarang itu. Inya baca sebutin karangannya hebat, otomatis inya cinta kepada pengarang itu. Inya baca pulang karangannya yang lain lebih hebat lagi, nah lebih cinta lagi kepada pengarang itu. Begitu juga apabila seseorang berkeyakinan terhadap seorang penyair bahwa orang itu dapat mengarang syair dengan baik, maka ia akan mencintai penyair itu. Lalu apabila ia mendengarkan keganjilan syairnya, sesuatu yang membesarkan ia akan kecerdasan dan buatannya, niscaya bertambahlah kenal dan kecintaannya pada penyair itu. Begitu juga pada perbuatan dan kelebihan-kelebihannya yang lain. Al-Quran contohnya, masing-masing orang itu berbeda tentang kedalamannya memahami makna Al-Quran. Tetapi kita semuaan bahwa mengatakan Al-Quran itu adalah mukjizat. Al-Quran itu mukjizat. Arti mukjizat itu apa? Orang lain kadang kawaknya bertutur seperti Al-Quran. Otomatis kita mengakui kehebatan Al-Quran itu. Tetapi bagi orang-orang yang dalam ilmunya, begitu melihat Al-Quran, lebih mengakui kehebatan Al-Quran daripada hanya sekedar orang-orang yang awam itu. Orang awam terkadang mendengar bahwa si fulan itu pengarang, bahwa orang itu pandai mengarang, akan tetapi ia tidak tahu apa yang ada dalam karangannya. Maka orang itu mempunyai kekenalan secara jumlah terhadap orang itu. Saya kong madahakan tuharat benar mengarang. Datang pulang saya kong madahakan lawan kita tuharat benar mengarang. Datang pulang nang ketiga orang madahakan lawan kita si pulang tuharat benar mengarang. Nah, kita ini karena mendengar orang memuji-muji itu, tak umpat juga kita memuji mencintai pengarang itu. Padahal kita kadang memeriksa kada karangannya lagi. Nah, berbeda dengan orang yang sudah memeriksa. Dia periksa karangannya satu persatu, per kalimat, per huruf dia periksa, melihat hebatnya, melihat indahnya. Nah, maka cinta orang ini kepada pengarang itu belain lawan yang pertama tadi. Sedangkan orang yang mempunyai hati, apabila ia memeriksa dari karangan-karangan dan tampak dalam karangan-karangan itu adanya keajaiban-keajaiban, niscaya sudah pasti bertambah-tambahlah kecintaannya. Karena keajaiban-keajaiban buatan ciptaan syair dan karangan itu menunjukkan pada kesempurnaan sifat-sifat si pembuat dan si pengarang itu.
Nah, jadi disitulah sebabnya berbeda-beda kecintaan kita kepada Allah. Dan alam secara keseluruhan, alam semesta ini adalah buatan ciptaan Allah. Alam semesta ini adalah ciptaan Allah dan karangannya, ini karangan Allah. Dan orang awam mengetahui yang demikian itu dan ia meyakininya. Orang-orang awam pun yakin bahwa alam semesta ini buatan Allah. Nah, bukan hanya orang berilmu, orang awam pun tahu dan mereka pun yakin bahwa alam ini adalah ulahan Tuhan. Adapun orang yang mempunyai basirah, mempunyai mata hati, maka ia melihat perincian ciptaan Allah Ta'ala padanya, sehingga ia melihat pada nyamuk misalnya, daripada keajaiban-keajaiban ciptaannya yang mengalahkan akal dan yang mengherankan hatinya. Nah, orang yang mempunyai mata hati, satu persatu inya teliti, satu persatu inya renungi ciptaan Allah ini. Ini ternyata luar biasa, takjub. Ambil pulang ciptaan Allah yang sebuting, diteliti, keajaibannya luar biasa. Ambil pulang ciptaan Allah yang sebuting, dirinciakannya, ditelitinya, demikian kehebatannya. Dan sudah pasti dengan sebab yang demikian itu bertambahlah kebesaran, keagungan dan kesempurnaan sifat-sifat Allah dalam hatinya, maka bertambahlah kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setiap kali bertambah penglihatannya pada keajaiban-keajaiban ciptaan Allah, niscaya ia mengambil dalil dengan yang demikian pada kebesaran dan keagungan Allah yang menciptakan, dan bertambahlah makrifat dan kecintaannya kepada Allah dengan yang demikian itu. Nah, jadi ini bukan hanya untuk Allah, berlaku kepada siapapun, pengarang tadi, penyair tadi. Makin kita tahu banyak tentang kehebatannya, cinta kita lebih kepadanya. Makanya orang yang tahu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu utusan Allah, orangnya ini tahu, yakin Nabi Muhammad itu utusan Allah, maka cintanya pun hanya sampai sedikit, cintanya pun hanya sampai demikian. Tapi orang ini tahu Nabi Muhammad ini utusan Allah, dan lagi kena beliau ini menolong kita di akhirat. Nah, ini dua ini tahu. Nah, saya ini tahunya Nabi Muhammad itu utusan Allah, maka cinta orang ini kepada beliau jelas sudah sedikit ketimbang nang kedua. Orang nang kedua ini tahu Nabi Muhammad itu utusan Allah dan nang memberi syafaat kini di akhirat. Nang kita mestinya ke neraka kada jadi karena syafaat beliau dipindah ke surga. Nah, cinta orang yang kedua ini kepada Rasulullah lebih daripada yang pertama, karena ini tahu, lebih tahu pada yang pertama tadi. Nah, orang yang ketiga tahu pulang bahwa Nabi Muhammad ini bukan hanya utusan Allah, Nabi Muhammad ini bukan hanya memberi syafaat kepada manusia, tetapi Nabi Muhammad ini juga adalah orang yang membawa rahmat kepada alam semesta. Nah, lebih pulang cintanya lawan Nabi daripada yang kedua tadi, karena makin banyak inya tahunya kepada Rasulullah. Nah, demikian pula halnya kita kepada Allah. Dan lautan ma'rifat ini, yakni ma'rifat keajaiban-keajaiban ciptaan Allah, adalah lautan yang tidak bertepi, karena ciptaan Allah itu banyak.
kita teliti satu persatu, kita kada ada sampainya umur kita nang habis. Maka secara pasti berlebih kuranglah kecintaan ahlul ma'rifah pada cinta yang tiada batas sebaginya. Orang yang ma'rifah pun satu sama lain berbeda kecintaannya kepada Allah. Dan di antara yang menjadi sebab berlebih kurangnya cinta adalah berlainannya sebab-sebab yang 5 yang telah kami jelaskan bagi cinta. Kita mencintai sesuatu itu disebabkan 5 hal. Ujar Imam Ghazali, disebutkan pada awal kitab dahulu sudah. Kita cinta kepada Allah karena 5 hal. Orang yang mencintai karena hal ini cintanya ala kadarnya. Orang yang mencintai Allah karena yang kedua ini lebih daripada yang pertama. Maka bahwasanya orang yang mencintai Allah umpamanya karena Allah itu berbuat baik kepadanya, memberi nikmat kepadanya, dan tidaklah ia mencintainya karena zatnya, niscaya lemahlah kecintaannya itu, karena cinta itu akan berubah dengan berubahnya kebaikan. Ada orang yang cinta kepada Allah karena memandang kebaikan Allah kepada dirinya. Ada orang yang mencintai Allah karena memandang kebaikan Allah kepada dirinya. Allah yang menciptakan aku, Allah yang memberi rezeki kepadaku, Allah yang memberikan aku kekayaan, Allah yang memberikan aku kesehatan, Allah memberikan aku perlindungan. Hanya cinta kepada Allah karena melihat kebaikan Allah kepadanya. Nah, cinta orang ini berubah-ubah kena. Bila banyak kiriman rezeki dari Allah, makin cintainya lawan Allah. Bila punya banyak musibah dari Tuhan, makin kurang cintanya kepada Allah. Karena cintanya berdasarkan kebaikan Allah. Karena cinta itu akan berubah dengan berubahnya kebaikan, maka tidaklah cintanya itu ketika mendapat bala seperti cintanya pada ketika senang dan mendapat nikmat. Orang yang mencintai Allah karena kebaikan Allah, maka orang ini cintanya labil, kada tatap. Selama masih senang, cinta kepada Allah. Bila sudah menemui macam-macam kesulitan, kesusahan, nah cintanya bergoyang juga kepada Allah itu. Dan adapun orang yang mencintai Allah karena zatnya dan karena sesungguhnya Allah itu berhak untuk dicintai, sebab kesempurnaan, keelokan, kemuliaan dan keagungannya, maka tidak berbeda cintanya dengan berbedanya kebaikan Allah Ta'ala kepadanya. Yang kedua ini orang yang mencintai Allah karena zat Allah. Nah, ini cinta kepada Allah karena ujar Allah itu memang mesti dicintai. Ini cinta kepada Allah karena Allah itu maha agung. Ini cinta kepada Allah karena Allah itu maha sempurna. Allah itu maha elok, maha indah. Itu yang membuat dia cinta kepada Allah. Nah, orang ini cintanya kadang akan berubah baik dalam keadaan senang atau susah. Karena yang dipandangnya adalah zat Allah, bukan kebaikan, bukan fi'ilnya Allah. Maka ini dan yang semisalnya adalah yang menjadi sebab berlebih kurangnya manusia pada mencintai. Berlebih kurangnya pada mencintai itu adalah sebab pada berlebih kurangnya pada kebahagiaan di akhirat. Orang yang dalam dunia sangat cinta kepada Allah, di akhirat menjadi orang yang sangat bahagia. Orang yang bebaya cinta kepada Allah, di akhirat pun bebaya bahagia. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tabdila. Artinya
dan sungguh kehidupan akhirat lebih tinggi tingkatannya dan lebih besar keutamaannya. Nah, jadi kalau kita hendak menambah cinta lawan Allah, kita hendak menambah kecintaan kita kepada Allah supaya di akhirat kita lebih bahagia, jalannya adalah menambah ilmu tentang Allah. Nah, tambahi ilmu tentang Allah. Jangan hanya tahu bahwa Allah itu Tuhan, jangan hanya tahu bahwa Allah itu mencipta, jangan hanya tahu Allah itu penyayang, pemaaf, tapi dalami, ketahui sebanyak-banyaknya tentang Allah sehingga menambah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian penjelasan sebab pindiknya pemahaman makhluk dari ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahu Allah, 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 la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah. Al-Fatihah ila hadratin Nabi wa alihi bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما.